Saya Galuh Zahirah, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Pada video ini, saya akan membagikan pengalaman selama mengikuti program magang mandiri di kantor akuntan publik Joko Suryadi sebagai junior auditor selama kurang lebih 6 bulan. Banyak sekali pengalaman dan juga pembelajaran baru yang saya dapatkan. Salah satu materi yang akan saya bahas adalah proses audit dan penyusunan kertas kerja audit yang saya pelajari dan terapkan selama kegiatan magang. Audit merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit guna menilai kesesuaian informasi dengan kriteria yang berlaku. Proses ini dilakukan secara independen dan objektif untuk memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Ernst et al. 2021. Tujuan audit adalah untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material akibat kesalahan maupun kecurangan. Hasil audit kemudian dinyatakan dalam bentuk opini auditor untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan. Mulyadi 2022. Alur proses audit. Yang pertama, perencanaan audit. Auditor memahami bisnis klien, sistem pengendalian internal, serta mengidentifikasi risiko salah saji material untuk menentukan strategi audit yang tepat. Yang kedua, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif. Auditor menguji efektivitas pengendalian internal dan memeriksa transaksi untuk memastikan pencatatan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Auditor melakukan analisis terhadap saldo akun dan memeriksa bukti pendukung guna memastikan tidak terdapat salah saji material. Yang keempat, kesimpulan dan opini audit. Seluruh bukti audit dievaluasi sebagai dasar penyusunan kesimpulan dan pemberian opini yang disajikan dalam laporan audit. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan dokumen yang disusun auditor untuk mencatat seluruh prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang diperoleh, serta hasil pemeriksaan. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan kesimpulan dan opini auditor serta menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan kertas kerja yang pertama mendokumentasikan prosedur dan hasil audit yang telah ditentukan. Yang kedua, menjadi dasar penyusunan opini auditor. Yang ketiga, memudahkan proses review dan supervisi audit. Yang keempat, menyimpan bukti pelaksanaan audit sebagai arsip. Dan yang kelima, menjadi referensi dalam melaksanakan audit pada periode berikutnya. Pada saat ini, saya menampilkan contoh kertas kerja audit yang digunakan auditor sebagai bahan media untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan pada suatu akun. Dalam hal ini adalah piutang hubungan istimewa. Kolom pertama yaitu saldo awal 2023 berisi saldo awal periode berjalan yang berasal dari saldo akhir tahun sebelumnya yang telah dicocokkan dengan buku besar maupun hasil audit periode sebelumnya. Selanjutnya terdapat kolom mutasi debit dan juga kredit yang menunjukkan seluruh transaksi selama periode audit berdasarkan general ledger atau buku besar perusahaan. Dari saldo awal ini, mutasi tersebut diperoleh dari balance per book yaitu saldo menurut pembukuan klien sebelum dilakukan penyesuaian audit. Berikutnya, terdapat kolom taji-paji. Pada contoh ini dilakukan jumlah penyesuaian berupa reklasifikasi saldo dari piutang usaha ke piutang hubungan istimewa karena transaksi tersebut terjadi dengan pihak berelasi. Penyesuaian ini dilakukan agar penyajian dan pelaporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Setelah penyesuaian dilakukan, diperoleh balance audit 31 Desember 2023, yaitu saldo akhir yang telah diaudit dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan audit. Di sebelahnya terdapat balance audit 31 Desember 2022 yang digunakan sebagai angka pembanding dengan periode sebelumnya. Pada bagian bawah terdapat tick mark, yaitu simbol atau kode yang digunakan auditor untuk menunjukkan bahwa prosedur audit telah ditentukan atau telah dilakukan, seperti penelusuran ke buku besar, pencocokan dengan trial balance, maupun working sheet. Tick mark ini memudahkan auditor dan reviewer dalam melakukan penelusuran serta memastikan setiap prosedur audit telah dilaksanakan dengan baik. Bukti audit adalah seluruh informasi yang diperoleh auditor sebagai dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan opini. Bukti tersebut harus memadai dan relevan agar dapat mendukung hasil audit secara objektif. Bukti audit berdasarkan SA 500 adalah yang pertama, inspeksi yaitu memeriksa dokumen atau aset fisik berupa faktur, kontrak persediaan. Yang kedua adalah observasi, mengamati secara langsung suatu proses atau aktivitas. Yang ketiga ada konfirmasi, memperoleh konfirmasi tertulis dari pihak ketiga seperti bank atau pelanggan. Lalu wawancara dengan meminta keterangan dari manajemen atau karyawan. Ada perhitungan ulang atau recalculation, yaitu menghitung kembali data atau angka dalam laporan keuangan. Lalu ada pelaksanaan ulang atau re-performance, yaitu mengulang prosedur atau pengendalian yang dilakukan oleh klien. Dan yang terakhir ada prosedur analitis, yaitu membandingkan dan menganalisis hubungan antara kedua keuangan maupun non-keuangan untuk mengidentifikasi ketidakwajaran.
Dokumen sebelum dan sesudah audit lapangan merupakan dokumen yang disiapkan auditor untuk mendukung pelaksanaan audit mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian hasil dari audit. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti administrasi dan dokumentasi atas seluruh proses audit. Dokumen sebelum audit lapangan ada engagement letter atau surat perikatan audit, yang kedua ada audit planning atau perencanaan audit, yang ketiga list permintaan data, yang keempat ada risk assessment, yang kelima ada kick off meeting atau entry meeting, dan yang keenam ada jadwal audit atau time schedule. Dan dokumen sesudah audit lapangan adalah yang pertama ada minutes of meeting atau MOM, yang dua ada beritahu cara audit, yang ketiga ada audit adjustment atau jurnal penyesuaian, yang keempat ada management letter, dan yang kelima ada laporan audit independen. Setelah mempelajari proses audit secara teori, saya juga berkesempatan menerapkannya secara langsung selama kegiatan magang. Saya terlibat dalam penyusunan kertas kerja audit, penelusuran dokumen pendukung, pencocokan saldo dengan jurnal ledger dan juga trial balance, serta penyusunan dan dokumentasi audit. Selain itu, saya juga berkesempatan mengikuti audit lapangan bersama tim auditor. Melalui kegiatan tersebut, saya dapat mengamati secara langsung proses pemeriksaan di lokasi klien dan memahami bagaimana prosedur audit diterapkan dalam praktiknya. Melalui program magang mandiri ini, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru sekaligus mengembangkan kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, serta meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Djoko Suryadi atas kesempatan dan bimbingan yang telah diberikan, serta kepada program studi akuntansi UPN Veteran Jawa Timur yang telah memfasilitasi program ini. Sekian pengalaman yang dapat saya bagikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.